Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, 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 tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Saudara-saudara, dulur-dulur dimanapun Anda berada, kali ini mari ya tak ajak nyimak kisah tentang sekilas tentang kehidupan Sayyidah Fatimahuz Zahra. Beliau adalah putri Rasulullah. Ini saya ambil dari buku ini. Nah, ada begini, mari kita nanti saya membaca, dengan silakan menikmati, menyimak ya. Jadi pada tahun 611 Masehi, pada saat itu ada terjadi peristiwa, yaitu peristiwa besar ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu ketika beliau berusia 40 tahun. Ya. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW beserta istrinya Siti Khadijah itu selama 15 tahun dan mempunyai anak Ruqayyah, kemudian Zainab dan Ummi Kulsum. Kemudian pada tahun 613 Masehi ya, Fatimah lahir. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kelahiran Siti Fatimah itu 2 tahun setelah kenabian. Ada juga yang mengatakan 5 tahun setelah kenabian. Kemudian pada tahun 619 Masehi, orang-orang kafir Makkah melakukan pemboikotan terhadap pengikut Nabi dan Bani Hashim di lembah Abu Thalib, di mana pada saat itu Sayyidah Fatimah masih berusia 3 tahun. Ya, paman Nabi Abu Thalib sebagai ketua suku Bani Hashim ikut diboikot pada saat itu. Kemudian pada tahun 622 Masehi, setelah pemboikotan, ya, istri Nabi Siti Khadijah dan Abu Thalib ya, meninggal, sehingga tahun tersebut disebut sebagai tahun duka cita yang mendalam. Sepeninggalan Siti Khadijah, Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan didampingi putrinya, yaitu Siti Fatimah, yang pada saat itu baru berusia 6 tahun. Sampai kemudian Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Nah, kemudian pada tahun 1 Hijriah, Nabi pindah ke Mekah. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah dan menetap di kota tersebut, di kota Madinah. Ya, peristiwa ini kemudian dijadikan sebagai awal tahun Islam. Kemudian Sayyidah Fatimah menyusul ayahnya setelah sehari setelah sehari ayahnya berangkat. Kemudian pada tahun 2 Hijriah terjadilah perang Badar, pertempuran pertama tentara Islam melawan kaum kafir Mekah yang menentang Islam. Bersama putri Nabi yang lainnya, Sayyidah Fatimah ikut menjadi perawat para tentara yang terluka pada saat itu. Dan masih di tahun 2 Hijriah terjadilah perang Uhud. Sayyidah Fatimah saat itu ikut merawat ayahnya yang terluka. Kemudian pada bulan Syawal tahun 2 Hijriah, Sayyidah Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Mahar yang diberikan oleh Sayyidina Ali seluruhnya itu senilai 500 dirham. Kemudian pada 15 Ramadan tahun 3 Hijriah, Sayyid Hasan lahir. Ini putra pertama dari Ali dan Fatimah. Dan beliau, Sayyid Hasan, meninggal karena diracun ya. Itu pada tahun 50 Hijriah. Kemudian pada tanggal 5 Sya'ban tahun 4 Hijriah, Sayyid Husain lahir. Dan beliau ini, Sayyid Husain ini, dibunuh di Karbala pada 10 Muharram tahun
601 Hijriah. Pada tahun ke-5 Hijriah, Zainab lahir. Zainab adalah pelindung Ali Zainal Abidin putra Husain setelah peristiwa Karbala. Tahun 6 Hijriah, Ummi Kulsum lahir. Bersama Zainab, kakaknya, dan Ali Zainal Abidin keponakannya, setelah peristiwa Karbala digiring ke Suriah. 7 Hijriah, terjadi perang Khaybar dan Nabi mendapatkan hadiah sebidang tanah luas bernama Tanah Fadak. Tanah Fadak ini kemudian diberikan kepada Fatimah untuk dikelola demi kepentingan sosial dan menunjang kebutuhan hidup Fatimah dan keluarganya. Kemudian pada tahun 8 Hijriah terjadilah Fathu Makkah, di mana Nabi Muhammad saat itu memimpin pasukan Islam, berangkat ke Mekah dan menghancurkan patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah. Musuh-musuh Islam yang menyerah waktu itu Abu Sufyan itu mendapatkan pengampunan. Pada tahun 8 Dzulhijjah, bulan 8 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah, itu hari Tarwiyah, di mana Nabi berada di Mekah untuk melakukan ibadah haji. Pada hari ini Nabi berpidato di Bukit Arafah. Berikutnya yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah pada tahun 10 Hijriah, haji pertama dan perpisahan atau haji wada. Dan Fatimah ikut dalam rombongan haji bersama Kanjeng Nabi dan kerabat serta para sahabat Kanjeng Nabi. Tanggal 18 Dzulhijjah terjadilah peristiwa Ghadir Qum. Dalam peristiwa tersebut Nabi mengumumkan kaum muslimin yang baru selesai haji dan hendak pulang ke rumahnya, kemudian mengumumkan tentang kepemimpinan Ali. Pada tanggal 11 Hijriah, Kanjeng Nabi sakit keras, sakitnya makin hari makin parah. Kemudian Rabiul Awal tahun 11 Hijriah terjadi pengiriman pasukan Usamah bin Zaid. Di bawah komando Usamah bin Zaid, Nabi mengirimkan para sahabatnya kecuali Ali bin Abi Thalib untuk disuruh menjaga beliau yang sakit. Jadi yang menjaga beliau ketika sakit Ali bin Abi Thalib. Pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Peristiwa di situ saat itu terjadi peristiwa pemilihan khalifah di Sakifah Bani Sa'idah. Kemudian 22 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Sayyidah Fatimah berpidato di depan masjid. Isi pidatonya yaitu tentang kondisi umat Islam pada saat itu dan kekhawatiran terhadap umat ayahnya di masa depan. Kemudian pada 3 Jumadil Akhir tahun 11 Hijriah, Sayyidah Fatimah wafat. Sebagian ahli sejarah mengatakan usia Fatimah 18 tahun waktu meninggal, dan sebagian lain mengatakan usia Sayyidah Fatimah meninggal pada 21 tahun. Demikian kisahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.